Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK teman-teman, saya izin perkenalan diri. Nama saya Lufia Klimalfasa dengan NIM C0312411084 dari program studi kedokteran hewan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah tentang pembelahan mitosis, yang kedua adalah tentang epitel berlapis gaping bertanduk, dan yang ketiga adalah tentang kelenjar. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu tentang pembelahan mitosis. Di sini saya akan menggambarkan proses-prosesnya. Yang pertama yaitu dimulai dari fase interfase. Di sini nukleus dan nukleolus terlihat jelas dan kromosomnya masih berupa benang-benang kromatin. Yang di luar pada inti sel ini terdapat satu sentrosom. Baiklah, kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase profase. Di sini sentrosom mengalami duplikasi dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan selanjutnya nukleus dan nukleolus tadi mulai menghilang dan benang-benang kromatin tadi telah menjadi kromosom dan mulai terdapat benang-benang spindle. Di sini terdapat kromosom. Yang selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase metafase, di mana di sini kromosom akan berjejer di tengah bidang ekuator yang ditarik oleh benang-benang spindle. Fase yang keempat adalah fase anafase, di mana di sini kromosom mulai bergerak menuju kutub-kutubnya yang berlawanan yang ditarik oleh benang-benang spindle tadi. Jadi bisa terlihat perbedaannya. Pada fase metafase tadi kromosom berjejer di tengah, pada fase anafase ini kromosomnya menuju ke kutub yang berlawanan, dan pada fase yang terakhir adalah fase telofase, di mana di sini kromosom telah mencapai kutubnya masing-masing. Dan pada fase ini sel telah membelah menjadi dua sel anak. Di sini ada fase interfase, ini fase profase, ini fase metafase, ini fase anafase, dan yang ini adalah fase telofase. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gambaran mikroskopik dari pembelahan sel. Ini adalah gambaran mikroskopik dari pembelahan sel. Di sini ada fase interfase, yang ini merupakan fase profase, ini merupakan fase metafase, ini adalah fase anafase, dan yang paling terlihat jelas di sini adalah fase telofase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epitel berlapis gaping bertanduk. Di sini epitel berlapis gaping bertanduk ini mempunyai sediaan kulit dengan pewarnaan maluri azan. Epitel ini mempunyai beberapa stratum. Yang pertama adalah stratum basalis, yang kedua adalah stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan stratum yang tebal. Stratum granulosum, ini adalah stratum granulosum. Yang selanjutnya ada stratum lucidum. Stratum lucidum sini merupakan lapisan yang sangat tipis di atasnya stratum granulosum. Dan selanjutnya yang ini adalah stratum corneum. Ini stratum corneum. Terus ada bagian kecil yang terlepas, ini disebut dengan stratum disgentifum. Jadi stratum disgentifum ini adalah bagian dari stratum corneum yang telah terlepas. Jadi saya ulangi, di sini ada stratum basalis, selanjutnya stratum spinosum, stratum granulosum,
stratum lucidum. Jadi untuk stratum lucidum tadi dia terhimpit di antara stratum corneum dan stratum granulosum karena dia merupakan lapisan yang sangat tipis. Selanjutnya yang ini tadi stratum disgentifum yang merupakan lapisan merupakan bagian dari stratum corneum yang telah terlepas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar. Di sini bisa dilihat ada kelenjar merokrin, holokrin, dan kelenjar apokrin. Di sini untuk sekresi dari kelenjar merokrin ini dia tidak menghancurkan seluruh selnya, namun dia mengeluarkan sekresinya melalui vesikula kecil yang menempel di membran sel, sel dari kelenjar tersebut. Untuk kelenjar holokrin, dia cara sekresinya dengan menghancurkan semua sel kelenjar dari holokrin tersebut. Sedangkan untuk kelenjar apokrin, dia secara sekresinya adalah dengan melepaskan sebagian dari sel kelenjar tersebut. TBK, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.